Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat. Dalam konteks demokrasi, keputusan politik dibuat melalui partisipasi kolektif warga negara, baik langsung ataupun melalui pemilihan wakil-wakil yang dipilih secara bebas dan adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Marnomo, calon presiden dari Partai Kerbau. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, mohon doa dan dukungannya. Saya sebagai calon presiden dari Partai Kerbau siap memenangkan Pilpres. Kita akan membuat partai negara Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih. Kepada seluruh kita ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihad Baswedan, calon presiden 2050 dari Partai Bulan Sabit, agar mendukung partai saya Bulan Sabit. Jangan lupa coblos nomor 3. Jangan lupa dari Partai Pohon Beringin, saya Putra Sukumoy dan wakil saya dari Rakabumi Ningrat. Bersama kami wujudkan bangsa Indonesia lebih maju, lebih kreatif, lebih intelektual untuk masa depan yang sangat panjang. Jangan lupa pilih kami nomor 2 dari Partai Pohon Beringin menjadi capres dan cawapres untuk Indonesia di 2050 lebih maju. Dan di dalam demokrasi juga itu ada sesi debat antar calon, terus ada penyampaian visi misi, serta ada juga tanya jawab dari narasumber. Untuk kita tahu lebih detailnya nih videonya, saksikan aja ke video ini. Baik, saya Fadli Purnomo sebagai calon presiden Republik Indonesia dan di sebelah saya ada wakil saya Ardi Mahmudin. Baik, kami sebagai calon presiden berdiri di sini karena Indonesia membutuhkan kami. Indonesia butuh perubahan. Dan caleg kedua yaitu ada Bapak Putra Sukumoy. Silahkan perkenalkan diri dan wakilnya. Terima kasih semuanya para hadirin dan juga terima kasih pada moderator yang telah memberikan kita kesempatan untuk memperkenalkan diri. Saya Putra Sukumoy dari Partai Beringin. Saya sebagai ketua dan perkenalkan ini sebagai wakil saya. Baik, saya wakilah, saya dari semua, saya dari baik, saya wakilah dari Rakabumi dari Partai Pohon Beringin. Oke. Di sini kita berdiri, cuma tidak berdiri saja. Di sini kita berdiri dan membangun bangsa negara lebih maju dan lebih sejahtera. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, untuk caleg ketiga silahkan diperkenalkan diri. Bapak Jihad Baswedan dan wakilnya. Perkenalkan, nama saya Jihad Baswedan. Saya berdiri di sini untuk membangun Indonesia sejahtera dan keadilan sosial. Dan di sini ada wakil saya. Perkenalkan, nama saya Wahaimin dari Partai Bulan Sabit. Terima kasih moderator. Wah, beri tepuk tangan. Caleg kedua, silahkan isi dan misi.
Terima kasih sudah memberikan visi misi kita terhadap kemajuan bangsa negara kita. Yang pertama, visi dari kita memajukan Indonesia dengan adanya era digital yang semakin maju dan semakin berkembang, dan gimana bangsa kita harus membutuhkan yang namanya fasilitas di era digital ini. Karena apa? Di era kedepannya tersebut kita harus memiliki yang namanya perkembangan, walaupun kita nanti akan mengikuti perkembangan ke depan, tapi tidak kita lupakan dengan perkembangan di era sebelum kita. Jadi visi saya untuk adanya dalam era digital ini, kita semakin berkembang, semakin pesat, dan kita tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Walaupun negara kita ada yang masih banyak tertinggal, walaupun dengan adanya digital, budaya pun tidak kita lupakan. Itu dari visi dari kita. Dari misinya dilanjutkan dengan wakil saya. Untuk saya dari misi kita Partai Pohon Beringin itu tujuan kita untuk membuat generasi muda sebagai agar tidak tertinggal dengan teknologi zaman sekarang. Terus juga kita harus memperhatikan anak-anak di bawah umur untuk teknologi zaman sekarang agar negara kita semakin berkembang dan negara kita semakin berkembang pesat. Terima kasih semua. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada caleg 2. Untuk kali ini dipersilahkan kepada caleg 1. Dan misi. Baik, terima kasih untuk visi misi. Yang pertama visi kami akan dibacakan oleh wakil saya. Baik, jadi saya akan menjelaskan visi dari Partai Kepala Banteng, yaitu mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Baik, untuk visi kami dalam membangun Indonesia, yaitu yang pertama kami akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Yang kedua itu kami akan memperluas teknologi dalam hal digitalisasi. Untuk yang selanjutnya itu kami akan membuat kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Yang selanjutnya itu pengelolaan pemerintahan yang bersih dan efektif, terpercaya. Untuk poin untuk selanjutnya yaitu kesejahteraan manusia. Dalam hal ini kita akan memperhatikan fakir-fakir miskin dan bagaimana bantuan itu tepat sasaran dalam masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada caleg 1. Silakan untuk caleg 3. Silakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Baik, saudara-saudara kita semua, untuk visi kita kali ini kita ada dari Partai Bulan Sabit. Visi kita adalah mensejahterakan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami akan selalu membangun Indonesia sejahtera berdasarkan keadilan dan inklusi sosial. Baik, terima kasih. Untuk misi dijelaskan oleh wakil saya. Untuk misinya dari kita Partai Bulan Sabit, yaitu memperkuat sistem pendidikan untuk memastikan akses pendidikan berkualitas untuk semua anak-anak, menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan Pada sesi selanjutnya kita memasuki sesi debat. Kepada narasumber silakan. Oke Bapak-Bapak, kami dari narasumber Universitas Padang mau menanyakan, jika Bapak-Bapak terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, apa pendapat Bapak tentang reformasi sistem kesehatan yang ada di Indonesia? Dan gimana visi
menjadi presiden dan wakil presiden dalam bidang kesehatan. Untuk yang pertama ini dalam bidang kesehatan pastinya kita akan memerhatikan bagaimana kemerataan sistem kesehatan di beberapa kota di Indonesia. Yang pertama itu ada dari BPJS, dari pangan, dari stunting juga. Kita juga memperhatikan bagaimana stunting di Indonesia ini dan bagaimana sistem posyandu juga agar bisa memperkecil kemungkinan keburukan gizi di Indonesia ini. Untuk sistem kesehatan juga kita juga menargetkan kedepannya, di mana untuk bantuan kesehatan jika kami terpilih menjadi presiden, kami akan membuat bantuan kesehatan kepada masyarakat setiap bulannya 10 juta per bulan. Dan kami akan subsidi beras, ikan, semuanya full jika kami terpilih menjadi presiden. Ya, baik, sekian dari kami, terima kasih. Untuk caleg 2 dipersilakan. Oke, baik, terima kasih semuanya. Untuk di bidang kesehatan, kita juga mempunyai fasilitas-fasilitas tertentu. Nah, di mana kita juga tidak melibatkan untuk program-program kesehatan itu lebih tidak memadai, tapi kita justru gimana caranya untuk mengembangkan. Nah, dengan cara ini kita bisa mengembangkan ke depannya, karena semakin kita maju teknologi, semakin juga ada program-program yang lebih banyak dan lebih gampang lah untuk kita ternaik. Nah, dari sini kita juga bisa berupa sama seperti yang dari calon partai yang pertama, itu kita mempunyai BPJS, yang dimana BPJS ini sebulan tidak ada tunggakan untuk pungutan dari warga setempat dan sekitar warga negara Indonesia. Karena kita sendiri kita akan mengurus gimana proses kedepannya. Jika saya terpilih dan waktu saya juga terpilih sebagai presiden, kita lebih mengembangkan era digital, era kesehatan dan sebagainya apapun, kita akan lebih ke arah menuju teknologi yang besar. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada caleg tunggal, penyampaian yang sangat bagus sekali. Selanjutnya kita ke caleg 3, dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada caleg nomor 2, sebagai anggaran dari mana BPJS bisa gratis? Oke. Mas. Baik, ini saya balik lagi saya. Ya. Oke. Karena apa? Indonesia sekarang Indonesia juga banyak anggaran-anggaran yang dimana mereka juga di bidang-bidangnya tertentu itu bisa masuk. Nah, jadi gini, kenapa kita bisa menjamin seperti itu? Ya karena bisa dari kita sendiri pun kita juga punya kesempatan yang dimana kesempatan saya bisa memfasilitasi tersebut. Karena apa? Percuma kita sudah membayar pajak negara, tapi kalau hasilnya kita juga harus nguras untuk bayar juga untuk BPJS. Karena apa? Sekarang teknologi makin canggih. Dari berbagai tersebut juga kita bisa menyampingkan untuk anggaran tersebut supaya kita terpenuhinya BPJS itu secara gratis dan tidak dipungut biaya. Itu dari saya. Jadi kalau untuk saya sama seperti caleg nomor 2, BPJS gratis, tapi hanya untuk masalah-masalah tertentu seperti COVID aja sih. Oke, perkenalkan nama saya Malika. Saya dari wartawan Moktiti. Di sini saya ingin bertanya
kerjaan. Gitu aja. Silakan pada para caleg yang ingin jawab terlebih dahulu. Kelompok caleg 3. Ya, kami akan menciptakan lapangan kerja dengan proyek infrastruktur besar dan meningkatkan pelatihan keterampilan. Terima kasih. Beri tepuk tangannya. Selanjutnya pada caleg nomor 2. Dipersilakan. Untuk mengatasi masalah tenaga kerjaan, dari saya wakil dari Partai Pohon Beringin, tentunya di Indonesia banyak pengangguran ya, tapi kita bisa mengatasi itu dengan cara menciptakan lapangan kerja yang sangat besar banyak melalui teknologi dan informasi di sosial media. Dan juga kita dapat meningkatkan keterampilan generasi muda untuk kedepannya agar tidak menjadi pengangguran yang banyak sekali sekarang. Sudah. Selanjutnya kepada caleg nomor 1, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana saya akan menangani tingkat pengangguran yang sangat tinggi di negara ini. Yang pertama, kami akan seperti caleg nomor 2, kami akan membuka lapangan kerja yang sangat luas seluas-luasnya, bukan hanya di negeri ini, sampai ke negeri luar. Kami akan bantu cari. Dan kami pun akan sebisa mungkin akan melalui zaman sekarang ini membuka suatu lapangan yang baru atau tersebut. Kami untuk mengatasi ketenagakerjaan itu, yang pertama kami akan membuka lapangan usaha pekerjaan, yang kedua itu kami akan support UMKM di mana masyarakat bisa berusaha dengan baik, mendapatkan penghasilan yang baik. Nah, yang ketiga itu untuk pendapatan atau gaji per kapita di Indonesia ini kami akan naikkan. Jika kami terpilih menjadi presiden, gaji di Indonesia ini tidak ada lagi yang 5 juta, gaji 20 juta di Indonesia ini. Perkenalkan, saya dari wartawan Indo TV ingin bertanya, jika kalau misalkan suatu saat kalian jadi presiden, apa sih langkah konkret kalian untuk kemajuan pendidikan negara ini? Baik, silakan untuk caleg nomor 1. Baik, terima kasih. Untuk visi dan misi kami dalam rangka pendidikan di Indonesia ini, yang pertama itu kami akan mencoba menstabilkan pendidikan wajib 12 tahun. Yang pertama itu untuk pendidikan wajib 12 tahun itu tidak ada biaya. Nah, untuk perguruan tinggi juga kami akan menstabilkan anggaran ke perguruan tinggi agar semua lapisan masyarakat Indonesia bisa merasakan perkuliahan, bagaimana bangku perkuliahan didapatkan secara gratis. Nah, untuk melengkapi pernyataan saya akan dilengkapi oleh wakil saya. Baik, kami berusaha akan mensekolahkan anak-anak bangsa di seluruh bangsa kami. Ini dia yel caleg nomor 1 Partai Banteng. Indonesia maju. Nomor berikutnya yaitu Partai Pohon Beringin. Dipersilakan. Tidak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Baik, pada caleg nomor 3 yaitu Partai Bulan Sabit. Dari Partai Bulan Sabit akan menyambut seluruh kejahatan di seluruh Indonesia dan
pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia 2050. Di sini ada kertas suara dan di sini ada cawapres dan wakil presidennya ya. Nanti di sini kita akan kasih satu orang satu dan di sini ada proses tempat pencoblosan. Di sini untuk dimasukkan kertas suaranya dan setelah itu bisa dimasukkan tinta. Ini mohon untuk tertib untuk saat pemilihan surat suara. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih. Ini kita ada di TPS 502. Mari kita lihat bagaimana proses di dalam. Untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Tiba saatnya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Tiba saatnya untuk gunakan.
Hidup ya. Feel the magic in the air. Magic system, everyone, show key.